Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailah Nurajijah dengan NIM 333522013 dari kelas D. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Alia atas kesempatannya untuk membuat video ini tentang penyelesaian soal dari absorpsi sebagai perbaikan nilai dari mata kuliah perpindahan massa. Soalnya itu adalah suatu aliran udara sebanyak 15 meter kubik per meter kuadrat menit yang mengandung 3% mol aseton akan diabsorpsi dengan air yang tidak mengandung aseton untuk mengambil kembali 95% aseton yang ada dalam aliran udara. Jika kolom absorpsi dioperasikan secara counter current pada suhu 20 derajat dan tekanan 1 atm, hitunglah laju alir minimum, konsentrasi aseton, jumlah tahap kesetimbangan. Jika LS aksennya itu 1,5 kali LS aksen min dengan metode grafik, tinggi packing jika KYA 192 kmol per jam meter kubik dan HETP dalam meter. Dengan catatannya itu adalah hubungan kesetimbangan dinyatakan dengan Y star sama dengan 1,75 X, Y star sama dengan mol aseton per mol udara bebas aseton, R sama dengan 8,314 per joule per mol Kelvin, atau R sama dengan 0,08205 atm per mol Kelvin. Dapat diketahui nilai Pi-nya itu adalah 15 meter kubik per meter kuadrat menit. Jika diubah ke meter kubik per meter kuadrat jam adalah 900. Y satunya 0,03, efisiensinya 90%, T-nya 20 derajat Celcius atau 293,15 Kelvin, P-nya 1 atm, KYA-nya 192 dan R-nya 0,8205. Ditanyanya itu ada LS min, terus konsentrasi dan jumlah tahap, tinggi dan HETP-nya. Untuk penyelesaiannya, pertama kita cari dulu LS aksen min dengan cara rumus PPi sama dengan NRT, di mana N atau GS-nya itu adalah PPi per RT. Dan setelah dimasukkan rumus, didapatkan nilai GS-nya seperti ini. Lalu untuk mencari GS aksen, kita bisa pakai rumus 1 dikurangi Y dikali dengan GS, dan didapatkan hasilnya seperti itu. Lalu untuk mencari Y1 juga kita dapat menggunakan rumus Y1 dibagi 1 dikurang Y1. Untuk Y2 nya kita pakai 1 dikurangi Y1 dikali dengan Y1 dengan 1 kurangi Y1 dikali dengan Y1. Lalu untuk X1 nya itu sama dengan Y1 dibagi 1,75 dan X2 nya sama dengan Y2 dibagi 1,75. Untuk M itu rumusnya adalah LS aksen min per GS aksen, atau M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, dengan X2 min X1 sama dengan Y2 min Y1 per M, atau X1 sama dengan Y2 min Y1 per M. Di sini M minimum dapat kita cari dengan rumus yang ini, sehingga didapatkan hasilnya adalah segini. Lalu untuk LS min itu dapat kita cari dengan mengalikan GS aksen dengan M minimum. Oke, lalu kita mencari nilai N atau tahap dan konsentrasinya. LS aksen di sini kita cari dengan cara mengalikan 1,5 dengan LS min, kemudian nilai M-nya kita cari dengan membagi LS aksen dengan GS aksen. X2 nya 0, Y2 nya kita masukkan lagi, Y1 nya juga, dan untuk X1 nya itu dengan rumus ini. Lalu kita bikin tabel untuk garis kesetimbangan dan operasi. Untuk data kesetimbangannya itu ini, dan data untuk operasinya itu adalah yang ini. Lalu kita masukkan nilai Y star, terus kita cari buat tabel 1 per Y dikurangi Y star, dan luas permukaan dengan rumusnya rumus trapesium. Dan abis itu kita dapetin entoknya itu adalah total dari nilai luas area atau permukaannya. Dengan data-data yang ada, kita dapat membuat kurva kesetimbangannya seperti ini, dan didapatkan tahap teoritisnya adalah 5,2, atau dibulatin itu menjadi 6 tahap. Lalu untuk konsentrasi asetonnya itu dapat kita cari dengan rumus ini, dan dapat hasil segini.
dan jika diubah menjadi persen adalah 1,1069%. Kemudian kita mencari ketinggiannya dengan rumus H sama dengan H tok dikali N tok, di mana nilai H toknya itu sudah bisa kita cari, dan N toknya juga, di mana nilai H tok itu adalah GS aksen per KYA, dan untuk nilai N toknya itu adalah Y per Y min Y star atau yang ini ya. Jadi tinggal dikaliin aja untuk nilai H-nya dan didapatkan hasilnya 0,420825433 meter. Lalu untuk mencari nilai HETP, kita dapat membagi ketinggiannya dengan N teoritis. Kita masukkan nilainya dan didapatkan hasilnya adalah 0,0809276968 meter. Mungkin sekian video dari saya tentang materi absorpsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.